Halo my brother, my sister, jumpa lagi di channel Energy Design. Di video gua kali ini gua akan mereview sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara. Nah, ini dia ya apartemennya ya. Sekarang gua berada di area parkirannya. Tadi di awal video kita bisa melihat ya bagaimana penampakan bagian depan apartemen ya dan sisi sampingnya ya. Apartemen ini terdiri dari dua tower ya, tower A dan tower B. Di depan gua ini adalah tower A ya. Dan tadi yang pintu masuk itu tower B. Dan kita bisa lihat di sini ada parkiran ya, parkiran untuk mobil dan motor. Ini gabung ya, ini parkiran buat tower A dan tower B semua di sini. Kita bisa lihat ada parkiran motor yang cukup padat ya. Dan di sini seberangnya ada parkiran mobil, lumayan padat juga. Ini siang ya, jam orang kerja, tapi sudah padat ya parkirannya. Kemudian parkiran ini pun ada yang indoor ya, atau dalam ruangan itu seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat gedungnya ya. Gedung parkiran seperti ini. Nah, kemudian untuk mobil juga nggak cuma bagian sini nih parkirannya. Orang juga misalnya berkunjung ya, atau pulang kerja atau pulang dari luar, pemilik maupun penyewanya bisa parkir di samping sini ya. Di samping sana ada parkiran juga. Jadi dibuat paralel seperti ini ya. Kita intip ya parkiran sampingnya. Nah, ini dia parkiran sampingnya. Nah, itu dia ya. Itu dia parkirannya. Nah, gua sebenarnya tinggal di sini ya. Jadi gua kontrak di sini sudah 6 bulan ya. Hampir setahun lah. 6 bulan lebih lah, gengs. Ya, sekitar 8 bulan lah. Dan kita akan coba ya keliling apartemen ini ya. Kita akan lihat apa aja sih dalamnya ya, atau fasilitas yang ada di apartemen ini. Selain parkiran ya yang cukup luas, dan juga tadi di video awal ada banyak sekali penjual-penjual makanan ya di depannya ya. Kita akan coba lagi lihat apa aja fasilitas unggulan, waduh, atau fasilitas yang menurut gua bagus ya dari apartemen ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan lihat adalah fasilitas kolam renang. Jadi area apartemen ini memiliki kolam renang ya, dan memiliki 2 kolam renang di tower A dan tower B. Mari kita lihat satu persatu ya area kolam renang dari tower A dan tower B. Oke, let's go. Oke gengs, sekarang kita sudah berada di area kolam renangnya ya. Di area kolam renang ini kita bisa lihat ya ada 2 tipe. Ini di tower A ya, jadi kolam renang tower A. Ini ada 2 tipe kolam renang, yaitu kolam renang untuk anak. Di sini ada juga taman-tamannya ya, yang mau bermain perosotan atau itu ya, apa namanya, ayunan ya. Atau ini namanya apa nih? Gua lupa namanya. Nah, kita bisa lihat ya. Kita akan lihat. Nah, kita lihat ya, ini adalah kondisi kolam renang untuk anak. Dan di sampingnya ada kolam renang untuk dewasa ya. Kita coba lihat ya kolam renang untuk dewasanya itu di area sampingnya ya. Oke, ini adalah kolam renang untuk dewasanya ya. Sedang ada yang berenang. Cukup panjang ya kolam renang ini, lintasan renangnya ya.
Untuk kedalaman kolam renang ini itu sekitar 150 cm. Jadi bukan yang dalam-dalam banget gitu, yang 4-3 meter gitu ya. Dan kita akan lihat kolam renang yang kedua, yaitu kolam renang di Tower B-nya ya. Kalau kita menuju ke Tower B hanya lewat ini aja nih, lewat pintu kaca ini ya. Dan akses ini bisa untuk Tower A dan Tower B. Oke, ini adalah area kolam renang di Tower B-nya ya. Kita bisa lihat. Tidak jauh berbeda ya dengan Tower A untuk kolam renangnya. Tetapi di Tower B ini tidak ada kolam renang anak. Dan di Tower B ini kolam renangnya ada fasilitas fitnessnya nih. Jadi buat penghuni apartemen baik Tower A maupun Tower B untuk olahraga fitness tuh di sini ya. Kita coba masuk ya. Ini dia suasana kolam renangnya. Try again. Please try again. Wah, ternyata error, gengs. Gua nggak bisa masuk, padahal gua udah daftar ya untuk member di sini, karena penyewa maupun pemilik bisa ya untuk memakai fasilitas ini ya setelah kita daftar sidik jari kita ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih dalamnya area fitness ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya dalamnya standar sih, cuman ada barbel untuk angkat-angkat untuk kaki gitu ya, biar kakinya berotot. Kemudian ada kayak sepeda gitu ya, standarnya area fitness sih. Dan juga ada tempat itu ya, apa yang lari itu, treadmill ya. Nah itu bisa kita lihat ya, ada mesin treadmill ya. Oke, sekarang saya akan bawa kalian ke area unitnya ya. Kita akan masuk ke unit yang gua sewa ya. Oke, tetap di Energy Design. Oke, kita udah ada di area liftnya ya. Kita akan naik ke lantai unit gua. Dan apartemen ini nggak punya lobby ya, jadi pintu kaca langsung ke area lift. Jadi kalau ada tamu kalian nggak bisa tuh ya untuk nunggu di lobby, itu nggak ada lobbynya soalnya. Oke gengs, kita sekarang sudah berada di lantai 28. Jadi gua sewa unit itu di lantai 28 ya. Di lantai ini ya, dan di semua lantai ya, untuk apartemen ini memiliki 2 lift, yaitu lift yang ini biasa gua pakai untuk ke area belakang apartemen, dan ada satu lagi lift. Kita akan lihat liftnya. Itu adalah lift yang mengantarkan kita ke area depan apartemen. Oke, jadi ini liftnya. Nah ini dia ya liftnya. Nah jadi untuk fasilitas lift lumayan banyak ya di apartemen ini. Ada 1, 2, 3 ditambah 2 tadi di sana, jadi ada 5. Nah kalau gua sewanya di sini nih, unit gua nih. Nah ini ya unit gua ya. Dan di apartemen ini untuk listriknya menggunakan token ya. Token gue udah mau habis gengs, sudah bunyi-bunyi dia. Oke, sekarang gua sudah berada di dalam apartemen. Apartemen yang gua sewa ini terdiri dari 2 kamar ya. Ada kamar utama yang di sana, dan ini kamar tamu. Kemudian ini adalah area serbaguna ya, bisa buat makan, bisa buat menerima tamu, dan bisa buat menonton televisi. Dan di belakang gua ini adalah area kitchen set. Di depan kitchen set ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ada pemanas airnya ya. Ya standar lah.
Klosetnya duduk ya, model duduk, air panas, air dingin, dan kita bisa lihat untuk kamar-kamarnya. Ini kamar yang kedua atau kamar tamu ini, karena gua tinggal berdua sama istri dan jarang tamu ke sini. Jadi ini gua bikin gudang ya, untuk nyimpan pakaian kotor atau pakaian yang setelah dijemur atau pakaian yang setelah disetrika tuh di sini, dan barang-barang yang sekiranya jarang dipakai pun ditumpuk di sini. Tapi kalau ada tamu kami, ini biasanya kami pindahkan, jadi nggak menumpuk di atas ranjang ini. Biasanya kami taruh di bawah-bawah ini ya, bawah-bawah ranjang, atau diselipkan di depan sini, sehingga tamu bisa nginap di kamar ini. Kemudian kita bisa lihat juga area kamar tidur utama. Nah, seperti ini ya areanya. Nah, tidak ada yang spesial sih, standar lah ya. Ada ininya, lemari pakaian dan ranjang ya. Model ranjangnya ini ukurannya ya, itu model ukuran 160 dikali 2 meter. Dan ini kaca yang view-nya ke arah jalan tol. Nah, gua ini berada di Tower A ya, di lantai 28. Kita bisa lihat kondisi keadaan Jakarta dari lantai 28 di apartemen gua ini ya. Nah, itu arah view-nya ya. Kita bisa lihat ke arah jalan tol. Kemudian di apartemen ini ada juga area jemur pakaian. Ini ya. Ini kebetulan gue lagi jemur pakaian ya, habis nyuci tadi. Sempit sih area jemur pakaian, tapi kalau untuk gua dan istri yang berdua aja di sini ya, karena kami belum punya anak, ya pakaian nggak terlalu banyak sih yang dicuci. Jadi masih bisa lah dipaksain ya buat taruh di sini, digantung, diakalin lah biar muat. View-nya pun sama ke arah jalan tol dan ke arah ini ya, gedung bagian sisi kanan ya di apartemen ini ya. Dan ada rumah penduduk juga di sana tuh. Kita bisa lihat area rumah penduduknya ya. Oke gengs, jadi demikian ya video kita mengenai jalan-jalan kita keliling bangunan apartemen Sunter Park View. Kita bisa lihat ya bagaimana keadaan bangunannya dari depan ya. Kemudian kita bisa melihat juga di area bawah tadi banyak ya orang-orang jualan di kios-kiosnya. Dan juga ada parkiran yang cukup besar, cukup luas. Dan ada parkiran gedung juga ya untuk mobil. Dan ada beberapa fasilitas tambahan seperti kolam renang dan area fitness. Dan kolam renang anak pun juga ada. Jadi kalau anak-anak ingin berenang itu nggak usah khawatir, sudah tersedia. Dan ada taman bermain juga ya di sana ya. Dan kemudian kita akan membahas mengenai positif dan negatif dari apartemen ini. Ini versi gua ya, karena gua udah tinggal di sini kurang lebih 8 bulan ya. Jadi yang gua rasakan selama gua tinggal di sini itu ada beberapa yang ingin gua sampaikan kepada kalian sebelum kalian mungkin mau nyewa atau membeli apartemen ini ya. Yang pertama dari segi positifnya, apartemen ini cukup strategis karena dia berbatasan langsung dengan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Pusat. Timur bisa juga kita langsung ke area Bekasi, kemudian tadi yang jalan tol tadi itu ya, itu jalan tol tadi juga terhubung ke area Bogor dan area Jakarta Selatan. Dan di belakang sini itu adalah Cempaka Putih terhubung dengan area Senen ya, Jakarta Pusat. Jadi cukup strategis. Kemudian juga di area sekitar apartemen juga dekat dengan pusat perbelanjaan, ada Arta Gading, ada Moy dan Kelapa Gading. Kemudian yang positif kedua adalah mengenai harga sewa di sini. Ini area kan strategis ya, tapi harga sewanya nggak terlalu mahal. Di sini untuk harga sewa per tahunnya untuk unit gua ini ya, itu 30 juta per tahun. Kemudian untuk per bulannya 3 juta dan untuk per 6 bulannya sekitar 16 juta. Itu untuk unit gua yang 2 kamar, 1 kamar mandi. Tapi nggak tahu ya kalau tempat-tempat yang lainnya atau unit yang lain tuh masing-masing owner itu mematok harga sewanya beda-beda ya.
Itu bisa kita lihat dari bagaimana keadaan ruangannya dan interiornya. Kalau interiornya bagus, itu biasanya agak mahal. Oke, kemudian yang positif yang ketiga adalah mengenai di sini tidak terlalu bising untuk area unitnya. Jadi ini cukup kokoh ya, ini tembok ya. Jadi suara-suara itu nggak berisik. Dan kita cukup tenang ya untuk bekerja dalam unit ya. Jadi kalau gua desain, gua juga kadang-kadang bikin video di sini itu cukup tenang, cukup silent ya. Dan kemudian juga di sini aman. Tadi kartu tadi itu tidak bisa terhubung ke area lantai lain. Itu hanya terhubung ke lantai 28. Sehingga keamanan untuk per lantai itu terjamin ya. Dan di sini juga lengkap dengan CCTV ya per lantainya. Dan security juga berjaga 24 jam nonstop, itu keliling dia, keliling apartemen dan keliling bagian bawah apartemen. Dan sisi positif yang berikutnya adalah mengenai IPL-nya ya. IPL di sini pun juga murah. IPL tuh untuk pembayaran fasilitas ya, kolam berenang, kemudian keamanan, serta untuk sampah dan kebersihan itu di sini 600.000 aja, ditambah air sekitar 100.000 kalau gua pemakaian ya. Jadi kurang lebih 700.000 IPL-nya. Dan listrik itu beda lagi. Listriknya pakai token. Tadi kita bisa lihat ya di luar tadi gua tunjukin untuk kotak listriknya itu model token ya. Nah, untuk listrik tergantung pemakaian. Kalau gua pemakaian per bulan itu kurang lebih 300 sampai 400.000 untuk listriknya. Nah, jadi itu aja yang positif dari apartemen ini. Kemudian yang negatif apa? Yang negatif tentu aja ada ya. Yang pertama itu adalah mengenai security di sini agak jutek sedikit ya. Apalagi dengan orang baru atau orang yang baru dilihat, baru kenal gitu, dia akan agak jutek, kurang senyum, kurang ramah gitu ya. Dulu gua pernah pertama kali nyewa di sini, gua kaget. Kenapa kok gue dijutekin? Apa karena gue orang baru atau dia nggak kenal gue siapa gitu kan? Jadi gue ya udahlah, awalnya gue nggak apa-apa, nggak mempermasalahkan. Tapi kok 2 hari tetap jutek. Dan setelah berbulan-bulan gue tinggal di sini, barulah mereka mulai senyum ke gue karena mereka udah tahu kalau gue nyewa di sini. Tapi di awalnya ya agak-agak jutek ya, sehingga banyak sekali orang yang kalau kesini itu selalu komennya itu security di sini kurang senyum, tegas, jutek gitu ya. Ya karena mungkin mereka juga menjaga ya, maksudnya supaya di sini aman ya, jadi nggak sembarang orang yang masuk aja, sehingga mereka harus memasang muka jutek gitu supaya ya aman sih. Jadi orang yang mau berbuat jahat di sini juga mikir ya, karena takut dengan security-nya ya. Oke, kemudian yang negatif yang kedua tinggal di sini adalah area parkir. Ini khususnya buat malam hari ya. Kalau untuk siang, pagi, sore gitu aman masih ya. Dapatlah parkiran di sini kalau untuk pagi, siang, sore ya. Tapi kalau udah malam di atas jam 10 itu udah penuh banget. Jadi mau nggak mau kita menggunakan jasa dari security yang markirin. Dan kita harus keluar uang untuk bayar security-nya. Ya uang jasa atau uang terima kasih lah ya. Kalau gua biasa kasih 10.000 ke security. Ya meskipun parkiran itu udah bayar sebenarnya ya. Untuk parkiran mobil itu per 3 bulan 450.000. Parkiran untuk motor per 3 bulan tuh 150.000. Jadi totalnya gua 600.000 untuk parkiran. Tetapi ya gitu masih kurang juga. Padahal tadi kita bisa lihat ya kalau area ini ada parkiran gedungnya ya. Dan di bawah juga lumayan luas untuk area parkirnya. Tapi itu ternyata kurang. Apalagi untuk malam hari. Sehingga agak rebutan kalau malam-malam. Kalau nggak dapat ya udah terpaksa suruh security yang parkirin. Awalnya gua kira gratis, ternyata gua tanya nih kan sama security-nya, "Pak, parkiran penuh, tolong parkirin bisa nggak?" Mereka ngomong kalau di sini parkirnya vale dan pakai uang, harganya itu seikhlasnya. Jadi karena gua ngerasa ya udahlah, gua ambil angka 10.000 aja lah untuk pembayarannya gua ke dia ya. Kalau 5.000 kan terlalu murah mungkin ya bagi mereka, jadi ya udah 10.000 aja. Dan itu rutin gua bayar tiap malam kalau gua nggak dapat parkiran. Jadi kalau mau tinggal di sini jangan kaget kalau malam parkiran penuh dan harus siap-siap keluar uang untuk
ya itu bayar jasa mereka ya, parkirin mobil kalian ya. Meskipun kalian sudah bayar uang parkir per 3 bulan, tetap harus bayar mereka. Dan gua nggak tahu ini apakah sebuah peraturan dari kantor, apa ini mereka sendiri yang menentukan. Ya gua nggak pernah nanya ke kantor sih ya, karena bagi gua ya udahlah bayar aja 10.000 dan untuk menjaga silaturahmi dengan mereka sih. Karena semenjak gua sering bayar uang 10.000, mereka agak ramah dengan gua dan makin dekat gua dengan mereka ya. Meskipun ya tetap aja sih kayak agak bingung ya, udah bayar parkir masa bayar lagi gitu kan. Tapi ya udahlah, itu buat kita itu aja sih ya, ya cukup tahu aja, dan itu ya sabar lah ya untuk menghadapi hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tadi ya, untuk area interior tadi, di area koridor tadi itu kurang terlalu rapi ya, untuk temboknya, catnya kurang begitu rapi. Untuk bagian depan bangunan sih bagus ya, tapi kalau bagian koridor tadi yang kita naik lift tadi ya, turun lift tadi, itu kurang terlalu bagus kan ya, agak-agak gelap dan agak-agak kusam ya bagian dindingnya. Jadi menurut gua perlu diperbagus lagi atau dicat ulang ya supaya tambah bagus. Dan berikutnya yang negatifnya, apalagi ya selama gua tinggal di sini itu yang negatif, mungkin untuk itu kali ya, akses ke sini kalau sore-sore itu macet ya di area Arta Gading. Jadi hati-hati kalau mau ke sini, aksesnya itu padat, macet. Dan kalau bisa di bawah jam 5 lah ya kalau kalian menuju ke arah sini. Kalaupun harus ke sini ya udah, kalaupun mau bertamu ke sini jangan jam 5, jam 5 ke atas lah, jam 6, jam 7 mungkin sudah agak sepi ya jalanan kondisi di bawah sana ya. Dan berikutnya apalagi ya, kayaknya itu aja deh ya, plus minusnya tinggal di sini. Dan satu lagi nih ada yang plus ya, yang plusnya tinggal di sini ada lagi nih, yaitu di sini serangganya kurang ya, nggak terlalu banyak serangganya. Gua di sini nggak pernah ketemu serangga kayak kecoa tuh ada, tapi anak-anak kecoa itu ada gua pernah lihat, tapi kayak nyamuk itu gua nggak pernah ngerasain ada nyamuk di sini ya. Apa karena gua di lantai 28 sehingga nyamuknya naiknya males ya, ke atas ke lantai 28 gitu males ya mereka ya terbang ke atas. Jadi di sini nggak ada nyamuk ya, dan semut pun jarang di sini. Jadi kalau gua taruh makanan di meja itu jarang ada semut. Dan juga di sini nggak ada tikus ya, jadi bersih, tidak ada tikus. Jadi untuk kesehatannya gua jamin lah ya untuk tinggal di sini. Oke, jadi demikianlah review gua ya mengenai apartemen ini, dan kita akan berjumpa lagi di video kita lainnya dengan pembahasan yang lain ya, entah mengenai apartemen juga, apakah juga perkantoran atau hotel, atau mungkin juga gua akan membahas restoran, kafe dan lain sebagainya. Ditunggu aja ya. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendukung gua supaya gua makin semangat membuat video dan channel ini semakin berkembang. Oke, demikian video gua. Kita akan berjumpa di video energi di channelnya. Gua pamit dan salam energi design. Dadah.